Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan enggak di tengah-tengah kita, Ibu? Hah? Kira-kira ada setan enggak? Ah, ada. Bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Handphone. Orang sudah ceramah masih. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Saya tahu itu pasti dalam hatinya, kau lihat nih HP baru. Simpan dulu HP-nya, Bu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah, kabulkan. Jangan main-main, saya musafir, Bu. Musafir itu makbul doanya. Ya, hanya simpan dulu ya. Malah saya di Sulawesi, selesai saya ceramah, Ibu. Saya lagi ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu di depan saya. Ini ibu-ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi. Nggak enak perasaan saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Lalu dia tulis dia di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Saya bilang, kok kira saya pot bunga? Kalau saya ceramah, saya turun. Ini yang paling saya tidak suka. Selesai ceramah, kita keringat, capek, disuruh, Ustaz selfie dulu. Orang capek, senyum dulu Ustaz. Mas sudah itu langsung selfie dulu. Oke, sinilah. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium? Kamu cium saya? Dosa. Dia bilang, enggak nafsu Ustaz, berkah. Biar berkah enggak boleh. Kau mau kasih mengamuk mamaknya cek di rumah. Coba kau masih muda. Ini yang suka ngajak saya foto-foto cuma ibu-ibu. Aduh, gadis kayak yang ngajak dulu. Ayo simpan dulu HP-nya, Bu ya. Wakalaidan, Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat dulu, Bu ya. Yuk sama-sama ya. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait, tuan rumah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ramadan sudah tuntas. Tentu banyak amal ibu kumpul, siang dia puasa,
Malam dia tarawih. Sebelum tarawih dia dengar ceramah. Sambil dengar ceramah dia tadarus. Pulang dari tarawih, kemudian lanjut lagi tadarus. Malam hari tidur, bangun lagi sahur. Sambil dia masak, dia ngaji nunggu masakannya. Masya Allah. Pagi hari lagi, dia lagi bantu anak-anaknya untuk ke sekolah. Masya Allah, banyak betul amalnya ibu-ibu. Rasulullah menginformasikan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja berpuasa, belum tarawihnya Bu, belum tadarus, belum itikaf, belum witir, belum sedekah, baru tarawih, Allah memberikan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Diampuni dosanya 30 tahun yang lalu, juga diampuni yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Yang artinya kembali menjadi suci. Suci dari apa? Suci dari kesalahan dan kedodonan. Nah, tapi ibu-ibu, setelah ada pahalanya dikumpul banyak-banyak, apakah kemudian kita berleha-leha? Kemudian kita tidak mawas diri? Kata Nabi, jangan begitu. Kau sudah kumpul amal-amal Ramadanmu, bisa jadi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Sehingga di akhirat kelak, dia akan berkata, ya Allah, mana puasaku 30 tahun? Ya Allah, mana tarawihku 30 tahun? Mana witirku 30 tahun? Mana zakat fitrahku 30 tahun? Allah berfirman, memang ada amalmu waktu kau hidup di dunia, tapi hari ini habis. Oleh karena apa? Perbuatanmu yang menghancurkan amalmu. Sifatmu yang merusak amalmu. Ibaratnya dia punya kayu dia kumpul kayu kering itu. Sayang 1000 sayang, setelah penuh rumah kayunya, kena api, hancur, hangus semua kayu-kayu. Kalau begitu, ada enggak sifat yang menghancurkan amal? Ada? Nah, inilah yang kita bahas taklim kita kali ini. Memelihara amal. Jangan sampai amal kita ternyata hancur oleh karena sifat dan keburukan kita. Ini oleh-oleh pulang pengajian ya. Saya biasa kadang-kala di Makassar ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Ya, bagaimana ceramahnya? Hebat, jago itu Ustaz ceramah. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Itu ibu-ibunya. Maka ibu-ibu resepnya kalau pergi pengajian begini, bawa buku pengajian. Majelis taklim saya di Makassar, binaan saya itu bawa buku pengajian, bawa itu buku khusus pengajiannya, beli yang agak tebal, setiap datang catat, karena kalau ibu mengandalkan hafal, aduh, ibu-ibu sudah kusut otaknya, cicilan belum lunas, anak nakal, suami mau kawin lagi, ya kan bingung Bu ya. Tapi kalau ada catatan, ini hari catatan, dakwah Islamiyah oleh Dasat Latif, catatan resminya, intisarinya. Nah, kata Rasulullah, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. 6 sifat yang merusak amal kebaikanmu. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama kata Nabi, yang menghancurkan amalmu, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cerita jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini penyakitnya semua ini. Ibu-ibu, tukang gosip. Pergi pengajian begini masih gosip itu. Damai tapi gersang. Duduk-duduk begini, orang mulai masuk ditatap, mulai dari kepala sampai di kaki. Sudah duduk, enggak gosip, mulai itu. Ini kelakuannya semua ini. Ustaz pun digosip. Selesai lewat tadi waktu gosip. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ayo. Bu. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan dibawa jalan-jalan ke surga. Masya Allah. Banyak betul perempuan dalam surga. Nabi bersyukur, alhamdulillah banyak betul umatku perempuan dalam surga.
Lepas dia dalam surga, bawa jalan-jalan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata lebih banyak lagi perempuan dalam neraka. Ibaratnya perempuan dalam surga 5, yang dalam neraka 500. Bingung Nabi, kok bisa begini? Ternyata usut punya usut. Ada 2 kelemahan perempuan yang membuat dia gampang masuk neraka. 1, tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Yang kedua, tidak tahu jaga mulutnya. Ini. Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon. Di mana kau? Ada di kantor. Bohong. Pulang kau. Dede. Patinya disisa suaminya. Video call dulu, video call. Kita aja ada penjahat. Saya kalau telepon istri saya bunyi, saya tidak angkat. Daripada ngomel banyak-banyak. Saya matikan. Kenapa kau tidak jawab? Soalnya aku suka ngomel. Kan enak juga itu kalau ditelepon. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam istriku sayang. Oh kan enak perasaan, semua orang dengar cemburu. Bahagia betul ini suami istri. Ini kita begitu kelihatan namanya istri. Ngamuk lagi. Ngamuk lagi. Ketawa karena ibu bayangkan diri sendiri kan. Makanya karena suaminya takut. Kan namanya kita teman. Namanya kita teman ibu. Kan pasti ada teman-teman SMA kita yang suka masih nelpon. Cemburuan aja kerjanya. Nggak lah ibu tenang aja. Kalau dia maksiat dia dapat dosanya. Kalau dia maksiat dia yang masuk neraka. Ibu nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Masa teman SMA kita mau putus nggak lagi silaturahmi. Makanya saya teman SMA aku saya tulis namanya apa? Penjual batu bata. Begitu menelpon berteriak mamanya Ece. Ada teman menelpon penjual batu bata sebenarnya kau angkat tagihan. Ya. Nah, yang jadi fokus kita kali ini yang menghancurkan amal al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Saya heran lihat majelis taklim. Ya, kan hampir tuh setiap masjid ada majelis taklimnya. Ibu-ibu rata-rata 3 tuh majelis taklimnya. Majelis taklim arisan, majelis taklim keluarga, majelis taklim TKTP-nya anaknya. 3 majelis taklimnya, 1 bulan 3 kali dengar ceramah. Tapi anehnya masih tukang gosip. Lewat orang mulai. Kenapa? Udah serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya kayak umbul-umbul. Sudah itu 1 dia celah. Lewat lagi orang lain. Apa? Palsu gelangnya. Kenapa kau tahu? Itu ada hitam-hitam tangannya. Sudah 2 orang dicela. Lewat lagi 1. Apa? Lipstiknya juga palsu. Kenapa? Melengket di giginya. Semuanya digosip. Demi Allah, ibu meskipun tiap bulan ikut pengajian, 5 kali dengar pengajian, tiap hari dia tadarus sampai hatam 1 hari 1 juz, tapi tukang gosip habis amalmu. Makanya ibu kalau ada yang ngajak gosip, lebih baik ucapkan na'udzubillah min. Apa? Kasihan ibu, rajin betul ikut pengajian, tapi suaminya selingkuh. Lebih baik na'udzubillah min zalik. Bu, enggak usah urusin suaminya orang. Belum tentu suami kita lebih baik. Alhamdulillah Allah masih menutup aib suami kita sehingga orang tidak tahu. Itu baru bagus. Ini bener. Tanya giginya panjang. Padahal tidak tahu urusan itu. Ini kalau tumbuhan dia namanya tauge. Tahu tauge? Coba lihat itu tauge. Suka ikut campur kan? Soto Banjar ada. Soto Betawi ada juga sih dia. Jalan Kote ada juga dia. Pecel ada lagi. Gado ada juga di gado-gado. Makanya karena dia selalu ikut campur urusan orang, maka tauge tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu pengajian di sini suka gosip teriaki tauge nih ya. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada wanita diperlihatkan kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya,
dia cakar seluruh badannya. Dia teriak sakit, tapi dia cakar juga. Sakit kasihan, dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu yang suka menceritakan kejelekan sesamanya muslim." Maka ibu berhenti kau cerita. Ya? Dulu orang gosip ibu, agak susah sedikit, harus ketemu. Ya kan? Harus tatap muka. Sekarang satu di Gorontalo, satu di Sengkang, satu di Makassar, satu di Tanah Suci. Woi, gosip di apa? Grup WhatsApp. Nah, ini yang membuat habis amal-amal orang seperti ini. Maka ibu bapak, ya, yuk tinggalkan cerita kejelekan orang. Katanya na'udzubillah min dzalik. Enggak usah deh, lebih baik kita ngurusi kaib kita. Ibu-ibu, beruntunglah orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu untuk menceritakan kejelekan orang lain. Ibu-ibu tahu enggak? Pahala perempuan itu, lucu tukang gosip ini. Coba, kenapa orang bilang tahu? Memang ini penyakitnya perempuan ini. Coba lihat laki-laki tadi, enggak bingung dengan ibu. Pak gosip memang. Bu. Ibu kan tahu pahala perempuan itu kalau Ramadan lebih banyak dari pahala laki-laki. Ibaratnya kalau laki-laki pahalanya 5, kalau puasa perempuan 10. Kalau laki-laki pahalanya 10, perempuan 100. Lebih banyak. Kenapa? Coba saya kasih contoh. Ternyata perempuan itu lebih banyak susahnya di bulan Ramadan daripada laki-laki. Sama-sama pegawai. Jam 8 pergi kantor. Naik motor. Pulang kantor jam 4 sore. Sama-sama kerja tuh. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai pulang jam 4 pulang boncengan. Begitu lewat pasar, apa kata istrinya? "Pak, saya mau singgah pasar." Suaminya sudah laju motornya pulang rumah. Istrinya di pasar. Tak putar-putar. Gara-gara beda 1.000 rupiah. Dia keliling. Inilah perempuan beleng-beleng. Ibu tahu enggak beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Dungu. Tahu dungu? Ya beleng-beleng. Itu kan beda 1.000 rupiah. Dia kelilingi semua blok. Dia tidak tahu bahwa 1.000 rupiah itu kalau dia keliling satu blok habis tenagamu. Carilah. Keliling. Sudah. Ada gula, ada beras, ada telur. Dia peganglah itu kasihan. Keluar dari pasar, dilihat. Bentor 20.000. Jalan kaki gratis. Jalan aja deh. Coba. Ini perempuan toh. Masya Allah. Ekonomis. Sampai di rumahnya, suaminya sudah baring-baring. Istirahat. Istri belum. Sampai dapur. Masuk dapur. Karena panas. Tidak ada kipas. Tidak ada AC. Dia buka saja bajunya. Pakai BH saja. Tidak apa-apa kan anaknya semua di dalam. Iya toh. Mapel lagi. Bisa-bisa kali pak. Coba. Lihat itu perempuan. Bagaimana tidak susah. Banyak amalnya toh. Sudah. Menjelang buka. Masak. Mondar mandir. Lari ke dapur. Lari ke meja. Kelebihan garam. Coba. Suaminya masih asik nonton. Sudah mandi. Istri belum mandi. Sudah dekat buka puasa. Suaminya sudah duduk di meja. Istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kepala butung. Wa nastaghfirullah. Jalan kote. Nas'al karidaka. Buah. Diambil semua pak. Istrinya masih mondar mandir. Dapur, meja, dapur, meja. Begitu bunyi beduk. Tuk, 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 tuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya langkah. Istrinya begitu mau masuk mulutnya. Nangis anak bungsunya. Nggak jadi masuk tuh. Anaknya lagi dikasih makan. Coba begitu banyak pahala perempuan. Sudah selesai makan. Suami pergi berjamaah ke masjid. Istri belum itu. Masih sibuk dengan dapurnya.
Mau juga berjamaah, tidak sempat mandi. Akhirnya apa? Keteknya saja diusuk. Dia makan diusuk. Buru-buru ke masjid. Di masjid sudah rakaat kedua. Mau juga ibu dapat pahala berjamaah. Buru-buru ke masjid. Sampai di tengah-tengah dia lupa bawa sarung. Balik lagi ke rumahnya. Lari lagi ke masjid. Rakaat ketiga barulah sampai. Suaminya khusus sholatnya. Selesai sholat, maghrib kembali ke rumah. Suami nonton sinetron, istri benahi dapur. Baru mandi, siap-siap pergi tarawih. Sholat isya, selesai sholat isya, suaminya sholat isya, istri sholat isya. Suami keluar dari masjid. Kenapa? Merokok. Istri tidak. Dengar ceramah sambil ngaji. Coba itu ibu-ibu saya perhatikan. Sambil ceramah, dengar ceramah dia ngaji. Dalam hatinya, panjang betul ceramahnya Ustaz. Jelek lagi ceramahnya. Coba, selesai taraweh, balik. Suami nonton sinetron. Istri tidur? Tidak. Persiapan untuk makan sahur. Iya toh? Jam 2 dini hari. Suami ngorok. Istri bunyi wekernya. Alarm. Bangun. Masak. Sambil masak, dia sholat duha. Sambil nunggu masak. Sholat tahajud 2 rakaat. Selesai lagi, dia datang lagi ke dapurnya. Pas jam 4, dia bangunkan suaminya. Pak, sudah siap. Ayo anak-anak, makan sahur, Pak, makan sahur. Suami dikasih bagian makan sahur, masih marah-marah. Apa ini? Baru jam 4, masih ada setengah jam. Tidur lagi. Hampir imsak, kasih bangun lagi suaminya. Pak, sudah mau imsak. Lompat suami. Terlambat kok kasih bangun saya. Buru-buru makan. Masya Allah. Sambal dikira sayur. Kepedisan makan. Masya Allah. Istri, selesai, bernahi dapur, pergi ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, suami pulang tidur, istri tidak, cuci piring. Jam 8, sama-sama lagi ke kantor. Rutinitas ibu zaman dulu. Ini ibu zaman dulu. Itu ibu kalau begini, yang seperti saya cerita, tapi tukang gosip, habis amalnya. Banyak pahalanya, tapi habis gara-gara gosip. Ibu zaman dulu, gimana zaman sekarang? Sudah tidak ada pahalanya, tukang gosip lagi. Apa ndak habis kau punya kebaikan? Kalau ibu dulu kan masak, ini tidak pembantu semua yang masak. Bayangkan sambal aja dia beli. Itu di Makassar saya lihat ibu-ibu sambal dia beli. 5.000 2 sendok. Saya bilang malas betul ibu-ibu sekarang. Pantas gendut-gendut. Sorry. Hai Bu, ada kan yang bilang gini, Ustaz. Saya bilang, Bu, kenapa biar sayur begitu sambal juga kau beli, kenapa enggak bikin sendiri? Apa dia bilang ibu-ibu? Ekonomi Ustaz, lebih praktis. Betul, tapi ibu tidak punya amal untuk masuk surga. Bukankah ke pasar adalah pahala langkah-langkah kakinya? Bukankah memasak berkeringat adalah pahala buat ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga? Bukankah ibu menggoreng kena minyak adalah pahala penghapus dosa? Tapi kalau ibu terima beres duit dari suami, maka suami yang dapat pahala sebagai ibu rumah tangga, ibu tidak dapat apa-apa. Makanya jangan kau malas. Sudah malas tukang gosip lagi. Ya? Satu, yang menghancurkan amal ibadah kita, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Maka mulai hari ini berhenti gosip. Kita harus saling mengingatkan. Tiba-tiba di grup WhatsApp ada yang cerita kejelekan orang, langsung astagfirullah, ayo sadar majelis taklim kok begitu. Itu saling mengingatkan. Apa gunanya ibu sudah 5 tahun ikut majelis taklim kalau tidak ada perubahan? Tidak ada gunanya. Istri saya bilang tidak usah kau ikut majelis taklim. Pulang majelis taklim malah bawa pulang dosa. Semua yang hadir di cerita jeleknya. Makanya majelis taklim saya kalau pulang tidak ada yang tinggal. Selesai ceramah pulang rame-rame. Jangan ada yang pulang satu-satu. Siapa yang pulang duluan dia yang menjadi sasaran gosip. Yang tinggal dia cerita semua yang pulang. Gaya juga itu tadi, emasnya padahal palsu. Urusannya orang. Itu tadi cerita aja itu bajunya sepupunya dia pakai. Urusannya orang. Ya susah kok.
Biar jilbabnya temannya juga urus. Sudahlah. Lebih begitu selesai sama-sama pulang. Ya. Berhenti gosip ibu ya. Ini muka-muka. Ada tukang gosip di sini? Ada? Tidak ada? Pret. 2. Penghapus dosa. Apa itu? Kata Nabi, yang menghancurkan dosa-dosamu. Yang menghancurkan kebaikan-kebaikanmu. Yang menghancurkan pahala-pahalamu adalah qillatul haya, kurang rasa malu. Dulu malu adalah pakaian dari perempuan kita. Sekarang malu ini sudah mulai luntur. Coba dulu waktu itu anak-anak gadis zaman saya SMP kan belum ada jilbab. Tapi yang namanya perempuan malu betul. Coba. Tuh bajunya kan dulu tidak pakai jilbab. Kalau jatuh ballpointnya, dia pegang dulu itu di sini toh. Lu masih ingat toh? Pegang dulu ini, lalu dipegang di belakang. Baru dia tunduk begini. Dulu. Sekarang malah dia sengaja memang buka pintunya lebar-lebar. Nah, baru jalan kayak dia mau tabrak sudah kita. Malah dia kasih gabus. Coba lihat perempuan sekarang. Rasa malunya sudah mulai hilang. Dulu. Kalau ada anak gadis keluar, malu orang tuanya. Kau cari itu anakmu perempuan, masa jam segini belum pulang. Malu kita dulu. Sekarang anak gadisnya malam minggu tinggal di rumah, apa dia bilang mamanya? Keluar kok nak, nanti dibilang orang tidak laku. Dulu. Tuh perempuan sangat betul-betul tinggi rasa malunya. Lalu mana perempuan yang tidak ada rasa malunya? Mereka yang suka tontonkan auratnya. Alhamdulillah ibu-ibu semua pakai jilbab. Tapi hati-hati, syarat pakaian itu ada 4. Menutup aurat sudah ibu tutup. Alhamdulillah. Tapi syarat kedua yang banyak langgar. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ini yang banyak langgar. Pakai jilbab tapi celananya sempit. Pakai jilbab tapi bajunya sempit. Tidak boleh. Harus longgar. Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tahu? Bu ibu. Sekarang saya pernah tanya itu dokter ahli kulit kelamin. Apa keluhan anak-anak gadis sekarang di dokter spesialis itu? Keputihan. Tahu penyebab keputihan? Karena perempuan suka pakai celana jeans yang sempit-sempit. Dan kalau perempuan keputihan tidak diobati dan dia tidak hentikan sebabnya, itu yang memicu terjadinya kanker mulut rahim. Kalau perempuan sudah kena kanker mulut rahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Makanya ibu-ibu, ya tapi kalau gadis sih masih pakai baju begitu sempit-sempit, orang masih maklum lah ya, ada cari suami. Ya, cari perhatian. Tapi ini sudah ada ibu-ibu sudah 50 tahun. Sudah mau cucunya, pakaiannya kayak ABG. Saya tanya, kenapa begitu ibu? Ibu ini sudah mau cucu, apa katanya? Kan dulu waktu kita gadis susah tidak ada pakaian begini. Tomat-tomat kajili-jili. Tahu kajili-jili? Hah? Tahu kajili-jili? Satu kali beleng-beleng. Masalah. Ya ibu ya, pakailah yang sopan-sopan itu yang ruang. Ibu tidak boleh ibu pakaian itu kelihatan lekuk-lekuknya. Kadang-kala bu, maka itu penting sebelum keluar rumah ibu bercermin. Ya, cermin dari depan, lihat dari samping, lihat dari belakang. Saya saja laki-laki, kadang saya tanya istri saya tanya ke orang kerja di rumah, bagusnya ini kau lihat, pantas tidak? Siapa tahu tidak pantas. Kadang-kala kita bercermin dari depan oke punya, pas dari samping kayak bebek. Maka lihat dari samping, dari depan bagus kita lihat pakaian ibu, tapi dari samping jelek. Apalagi yang punya berat badan agak lebih. Udah sempit lagi bajunya, kayak buras. Tahu buras ibu? Tahu buras toh? Coba itu buras, coba kalau sudah dibuka itu anunya, masih ada itu bekas ikat-ikatannya. Ya, ayo ibu, sudah orang yang kurang rasa malunya hancur amal kebaikannya. Alhamdulillah ibu-ibu, tapi anak gadisnya dong. Kami ini laki-laki kadang-kala menderita gara-gara kelakuan anak gadisnya ibu. Kami jaga mata tapi anak gadis tidak jaga akhlaknya. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau anak gadis tidak jaga akhlak, hancur amal kami. Saya sebelum pergi mengajar sholat duha, ngaji beberapa ayat.
sikir sealana. Sampai baru kita belum 500 meter, habis amal kita. Sebelah kanan kelihatan pahanya. Sebelah kiri kelihatan dadanya. Di depan pahanya berkelentangan. Belakang pusatnya juga kita lihat. Nah bilang mahasiswaku, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Makanya ditutup. Tutup, karena kalau kelihatan hancur kami laki-laki. Tidak mungkinlah kami jalan terus begini. Tidak mungkin. Yang ketawa, saya serius ini Bu. Bu Ibu, jangan sampai Ibu sudah pakai jilbab, majelis taklim masih suka share-share fotonya tidak pakai jilbab. Kalau Ibu sudah hijrah, sudah taubat, maka foto dan video yang tidak pakai jilbab hapus. Lalu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan foto itu tidak dibuka di akhirat kelak. Itu foto-foto yang nampak di medsos itu yang kelihatan aurat. Itu nanti dinampakkan semua ketika ibu bapak di hari akhirat. Di sidang kita kau lihat ini. Kau sudah gadis, kau masih begini. Kau sudah ada suamimu, masih gini pakaianmu. Itu diminta tanggung jawabnya. Maka hapus segera, lalu bertobat. Mudah-mudahan itu cutting, tidak lagi edit, tidak lagi dinampakkan di akhirat kelak. Ya, orang yang kurang rasa malunya, hancur amal kebaikan. Yang ketiga, yang menghancurkan amal ibadah kita. Kata Nabi, hubbud dunia. Apa itu? Terlalu cinta dunia. Cinta dunia, boleh. Cinta mobil, boleh. Cinta rumah, boleh. Cinta uang, boleh. Cinta istri, harus. Tapi yang tidak boleh, ada kata terlalu. Terlalu cinta dunia. Mana prakteknya terlalu cinta dunia? Mana contoh kelakuannya terlalu cinta dunia? Satu, takut dianggap tua. Begitu mulai keriput sedikit. Waduh, di mana ada salon yang menghilangkan ini? Waduh, saya ini. Kenapa kalau kau tua? Memang sunatullah. Masa umurmu 70, 50 tahun mukamu seperti anak TK? Kelainan kau itu. Ini ibu-ibu ini kan cantik fisiknya aja diurus. Habis uangnya ratusan juta hanya untuk kecantikan fisik. Demi Allah, nih bibirmu yang doer, pipimu yang mulus, nih bagian cacing punya urusan nanti kalau kau sudah masuk di kubur. Tak ada artinya semua ini. Casing, yang penting isinya dong. Ngapain cantik kalau akhlakmu busuk? Ngapain kau cantik kalau kelakuanmu jelek? Ngapain mukamu mulus kalau kata-katamu kasar? Maka yang lebih sial lagi, sudah jelek, kasar lagi ngomongnya. Ayo Bu, majelis taklim mempercantik akhlak. Majelis taklim mempercantik tutur kata. Jangan sampai kita masuk kategori terlalu cinta dunia. Siapa? Mereka yang takut dibilang tua. Begitu kelihatan rambutnya beruban, stres. Kasih calon. Di mana kita punya semer. Semer sendiri. Buru-buru semir sendiri, takut ditapai suaminya, semir buru-buru masuk di matanya. Oh, mau kok. Yang ketawa, saya serius. Ya, terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Yang kedua, terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Sudah kaya, sudah selayaknya pergi umroh. Enggak, investasi. Cinta dunia itu. Ya, terlalu cinta dunia. Nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Tunggu, ada pembeli. Terlalu cinta dunia. Ya. Hayya 'alal falah. Tunggu, ada pembeli. Cinta dunia. Orang yang terlalu cinta dunia, hancur amal kebaikannya. Maka cinta dunia boleh, yang tidak boleh adalah terlalu cinta dunia. Cinta dunia kan kita berdoa. Semua ibu hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa supaya dunia kita baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ada cerita ini Bu. Pergi umroh. Bawa istri muda dan istri tua. Istri tua namanya Fatimah. Istri muda namanya Hasanah. Berdoalah putaran pertama tawaf sampai antara rukun Yamani ke Hajar Aswad kan itu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dekat dalam artinya istri tua, mantan-mantan saya istri tua.
Nggak didoakan, hasanah terus didoakan. Istri muda, putaran kedua hasanah lagi. Putaran ketiga hasanah lagi. Mari istrinya, dia colek, Pak, masa hasanah terus? Doakan juga saya dong. Oh, putaran keempat dia berdoa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Lebih salah lagi. Belen-belen. Ya, cinta dunia menghancurkan amal kebaikan. Ya, 3. Karakter terlalu cinta dunia. Apalagi pelit. Cinta dunia itu takut dibilang tua. Nganggap enteng ibadah. Yang ketiga, pelit. Sudah sewajarnya bersedekah, tidak mau bersedekah. Sudah warganya membantu sepupunya, dia tidak bantu. Terlalu cinta dunia. Ibu-ibu, Ramadan kemarin ada yang tahu berapa sedekahnya? Ibu-ibu, Ramadan kemarin selama puasa, berapa ibu sedekahkan untuk tabungan akhirat? Ayo. Sementara kalau saya tanya, berapa ibu beli baju baru? 3, 4. Demi Allah, baju baru tidak menolongmu ketika di akhirat. Maka kalau ibu-ibu sudah tua, sudah usia 60 tahun ke atas, sudah muka-muka sakaratul maut, sudahlah, ibu rajin-rajin sedekah. Jangan investasi ini, ganti serban lagi, king coil, ganti AC yang baik, ganti tempat tidur, ganti spray, ganti kasur, ganti karpet, ganti gorden, semua dikasih serasi semua. Ibu itu hanya perhiasan dunia. Begitu ibu mati, siapa yang dimati rumahnya ibu? Siapa yang dimati bu? Istri kedua. Ibu setengah mati cicil rumah, setengah mati cicil mobil, setengah mati perbaiki kamar, kena serangan jantung mati mendadak. Istri muda yang nikmati rumahmu. Makanya kalau perempuan yang baik, dia sadar kehidupan akhiratnya, dia panggil kalau banyak emasnya. Nak, kan sudah 50 tahun, sudah 60 tahun. Ina, itu kan ada emasnya mama, 60 gram. Sudah, kau jual saja. Jual itu 60 gram, lalu kau belikan saya yang palsu. Itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu orang yakin juga asli. Iya toh, saya seandainya kaya palsu aja aku pakai. Kenapa enggak mungkin orang bilang palsu? Kalau kita miskin biar asli, orang dari mana kau dapat? Maka ibu-ibu bersedekahlah. Setiap hari Jumat ibu titip sedekah melalui sholat Jumatnya suami kita. Pak, hari Jumat jangan lupa bersedekah. Kata suaminya, sudah ada sedekah. Nah ini ada untuk saya 100.000.